Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Lorenza Mkokmei dengan materi perbandingan senilai pada peta dan model. Ibu biasa juga dikenal dengan Nyonya Butar-Butar. Baiklah, kompetensi dasar kita hari ini ada 2. Untuk pengetahuan 3.4, menjelaskan rasio 2 besaran dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Dan keterampilan 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Tujuan pembelajaran kita ada 1, yaitu anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Hari ini kita khusus belajar tentang perbandingan senilai pada skala. Penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari banyak dapat kita jumpai. Yang pertama, kita dapat melihat penggunaan skala pada peta Indonesia atau atlas peta globe itu menggunakan skala. Pada pelajaran IPS, anak-anak bisa jumpai hal tentang skala pada peta atau atlas. Pada peta Indonesia ini, kita bisa melihat bahwa skala di sini adalah 1:55 juta. Itu berarti 1 cm pada gambar ini jarak sebenarnya adalah 55 juta cm. Anak-anak bandingkan, tidak mungkin kita menggambar jarak 2 tempat atau peta Indonesia sesuai dengan gambar ukuran sebenarnya. Karena kita membutuhkan kertas yang sangat besar dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Jadi dengan belajar skala sangat bermanfaat bagi orang-orang yang suka menggambar, orang-orang yang suka pelajaran IPS untuk memudahkan menggambar sesuatu dalam bentuk yang sangat panjang bahkan sangat besar menjadi ukuran yang kecil. Contoh pada peta ini. Contoh lain, kita bisa menemukan skala pada maket. Maket itu adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan memiliki skala. Contoh kita bisa lihat ini pada miniatur pesawat. Jadi gambar pesawat sesungguhnya itu adalah benda yang besar, tetapi bisa dijadikan aksesoris rumah dengan ukuran yang lebih kecil. Coba anak-anak bayangkan seorang pilot ketika sudah mau pensiun menjadi pilot, dia ingin menjadikan pesawatnya sebagai kenang-kenangan di dalam rumahnya. Itu sesuatu yang sangat mustahil ketika dia harus membawa pesawat sebesar itu ke rumahnya. Jadi dia memesan miniatur pesawat yang sama persis dengan pesawat yang ia kendarai, tapi ukurannya lebih kecil. Dan ini menggunakan skala. Jadi orang tua kita di bagian pertukangan, di bagian kerajinan, mereka adalah orang-orang hebat matematika karena kemampuan mereka untuk menghitung skala benda ukuran yang asli dengan ukuran yang kecil sangat baik. Contoh lain kita bisa lihat pada miniatur gedung atau perumahan. Kita juga bisa melihat contoh lain skala itu pada termometer. Misalnya di bidang kesehatan ketika kita sakit, itu mengetahui suhu badan kita menggunakan skala termometer, dalam hal ini Celsius. Apalagi sekarang kita ada dalam suasana mewabahnya COVID-19. Dan biasanya untuk mengetahui salah satu syarat untuk kita tidak mengalami atau menderita sakit akibat corona itu juga menggunakan
skala yang ada pada termometer Celcius. Termometer ini sendiri anak-anak tahu bahwa ada 4 ya. Jadi ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah anak-anak, dari contoh-contoh yang tadi Ibu sampaikan, apa ada yang bisa anak-anak jelaskan atau sampaikan kepada Ibu? Menurut anak-anak, skala itu apa ya? Yups, benar sekali anak-anakku, kalian memang hebat. Skala adalah perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Jadi kalian punya pendapat tadi itu memang luar biasa, sangat-sangat tepat. Baik anak-anak, kita juga bisa menuangkan definisi skala itu perbandingan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran gambar dalam bentuk rumus. Jadi ukuran gambar di sini Ibu misalkan UG, skala Ibu misalkan S, dan ukuran sebenarnya Ibu misalkan US. Jadi ini rumusnya tidak mutlak karena rumusnya disesuaikan dengan apa yang mau kita cari. Kalau yang mau dicari panjang berarti panjang gambar, skala dan panjang sebenarnya. Kalau mau dicari luas berarti luas gambar, skala dan luas sebenarnya. Jadi rumus ini tidak mutlak, rumus ini disesuaikan dengan pertanyaan apa yang mau kita cari. Baik anak-anak, jadi ukuran gambar saya misalkan UG, skala saya misalkan S, ukuran sebenarnya saya misalkan US. Kita lihat untuk mencari ukuran gambar, berarti skala dan gambar skala kali US atau ukuran sebenarnya. Untuk mencari skala, berarti ukuran gambar, ini skala yang mau kita cari, berarti ukuran gambar bagi ukuran sebenarnya. Untuk mencari ukuran sebenarnya, berarti ukuran gambar bagi dengan skala. Begitu anak-anak, kita menerapkan definisi dan rumus skala tadi pada contoh nyata. Ini adalah peta Provinsi Kalimantan. Dengan skala pada peta ini adalah 1:6 juta. 1:6 juta itu berarti 1 cm pada gambar, sementara jarak sebenarnya adalah 6 juta cm atau 60 km. Jarak Pontianak dan Samarinda, jadi ini dari Pontianak ke Samarinda, itu jaraknya adalah 868 km. Yang ingin diketahui adalah jarak pada peta. Jadi jarak sebenarnya itu 868 km. Berapa sebenarnya? Jarak sebenarnya itu digambar pada skala 1:6 juta cm. Kita lihat sama-sama pembahasannya. Ya, pertama-tama diketahui skala 1:6 juta. Ukuran sebenarnya 868 km kita convert atau kita ubah dalam bentuk sentimeter sehingga menjadi 86.800.000 cm. Yang ditanya adalah ukuran atau jarak pada gambar. Pada gambar berarti jarak gambar sama dengan skala kali jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya. Ukuran gambar itu sama dengan 1:6 juta kali 86.800.000 cm. Ukuran gambar menjadi 86.800.000 kali 1 hasilnya sama 86.800.000 lalu dibagi dengan 6 juta. Ini kalau kita coret 5 nolnya, kita coret 5 nol, berarti tinggal 8.680 bagi 60.
hasilnya adalah, maaf Ibu ulangi, kalau kita coret 50, maka hasilnya adalah 868 bagi 60. Hasilnya adalah 14,46. Jadi ukuran sebenarnya itu adalah 86.800.000 cm. Kalau kita gambar pada peta dengan skala 1:6 juta, ukurannya hanya 14,46 cm yang bisa kita bulatkan juga menjadi 14,5 cm. Demikian contoh yang pertama. Ibu berharap kalian simak ini dan kalian memahaminya. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Sebuah peta mempunyai skala 1:300.000. Pada peta tersebut jarak kota A ke kota P 14 cm, kota P ke kota B 16 cm, kota A ke kota Q 12 cm, kota Q ke kota B 21 cm. Dua orang akan berangkat dari kota A menuju kota B melalui jalan yang berbeda, yakni orang pertama melalui kota P dan orang yang kedua melalui kota Q. Selisih jarak tempuh sebenarnya kedua orang itu adalah, nah anak-anak, untuk membaca soal seperti ini dan menyelesaikannya, kita harus memahami dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang pertama, kita pahami apa yang sudah kita ketahui dan apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kita lihat. Pertama-tama kita akan menentukan jarak orang pertama pada gambar. Orang pertama melalui kota P dan orang kedua melalui kota Q. Orang pertama jarak kota A ke P 14, kota P ke B itu 16. Jadi jarak yang ditempuh orang pertama pada peta adalah 14 tambah 16 sama dengan 30 cm. Orang yang kedua jaraknya melalui kota Q, berarti AK ditambah QB. 12, jarak kota AK itu 12, jarak kota Q ke B itu 21, sama dengan 33. Berarti jarak yang ditempuh orang kedua dari kota A ke kota B adalah 33 cm dan orang pertama adalah 30 cm. Sekarang kita mencari selisih. Berarti jarak selisih orang pertama dan orang yang kedua adalah 33 kurang 30 sama dengan 3 cm. 3 cm ini adalah jarak pada peta dengan skala 1:300.000 tadi. Maka untuk mencari jarak sebenarnya, yaitu ukuran gambar bagi dengan skala. Ukuran gambar tadi kita sudah dapat 3 cm. Berarti 3 cm banding 1:300.000 cm. Menjadi, ini kalau bagi berarti dibalik lalu dikali. 1/300.000 menjadi 300.000 per 1. Hasilnya juga sama 300.000 sehingga 3 kali 300.000. 3 kali 300.000 itu sama dengan 900.000 cm. Itu berarti selisih jarak tempuh kedua orang itu adalah 9 km atau 900.000 cm. Baiklah, kita masuk pada contoh yang ketiga. Sebuah kapal, ini kapalnya, panjangnya itu sebenarnya adalah 45 meter. Kemudian dibuatlah miniatur kapal tersebut dengan panjang 15 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya ini 5 cm. Yang akan kita carikan adalah skala
dan lebar serta tinggi sebenarnya dari kapal tersebut. Baik diketahui, panjang sebenarnya 45 meter atau 4.500 cm. Panjang gambar 15 cm, lebar gambar 7 cm, dan tinggi gambar 5 cm. Yang ditanya skala, lebar sebenarnya, dan tinggi sebenarnya. Skala adalah ukuran gambar bagi ukuran sebenarnya. Ukuran gambar tadi kita sudah sama-sama tahu, ukuran gambarnya adalah 15 cm. Lalu ukuran sebenarnya 4.500 cm. Sehingga skalanya adalah 1:300. Jadi 1 cm pada gambar sebenarnya adalah 300 cm. Setelah kita mendapatkan skala 1:300, otomatis kita langsung bisa mencari lebar dan tinggi sebenarnya. Lebar sebenarnya sama dengan lebar gambar bagi skala. Lebar gambarnya 7, skala 1:300.000. Itu berarti dibagi menjadi kebalikan dikali. 7 kali 300.000 bagi 1. 7 kali 300.000 adalah 2.100. Jadi lebar kapal itu adalah 2.100 cm atau 21 meter. Tinggi sebenarnya dengan cara yang sama, tinggi gambar bagi skala 5/1:300 sama dengan 5 kali 300 sama dengan 1.500 cm atau 15 km. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Contoh 1, 2, dan 3. Semoga anak-anak memahami apa yang menjadi pelajaran kita di hari ini. Tetap semangat, selamat belajar. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Ibu yang sangat sederhana ini. Ibu berharap kalian bisa memahaminya. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran Ibu berikutnya, dengan harapan kalian bisa menyimak video ini dan memahami materi yang harus kalian kuasai. Selamat pagi dan tabia.